Yang saya hormati Ibu Kepala Kelurahan Bandarharjo, Bapak-bapak dan Ibu calon, saya katakan calon memang belum definitif, calon pengurus LPMK Kelurahan Bandarharjo periode 2021-2023 yang saya hormati, saya cintai dan sangat-sangat saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita secara bersama-sama telah diberikan satu kenikmatan, kebahagiaan serta taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini pula kita secara bersama-sama dapat berkumpul, bertatap muka dan bermuajah bersama dalam rangka menghadiri rapat LPMK belum definitif di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa ada halangan satu apapun. Atas nama pribadi saya sampaikan ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, walaupun dalam suasana hujan yang mestinya Bapak dan Ibu cukup nikmat bercengkrama dengan keluarga, dengan anak, istri dan suami, kami demi Bandarharjo tercinta, alhamdulillah Bapak dan Ibu bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa ada halangan satu apapun. Secara pribadi saya cukup mengapresiasi, saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu. Sedikit saya cerita tentang lembaga permasyarakatan atau LPMK, lembaga pemberdayaan masyarakat kota. Ketua pengira jelas perlu dilaksanakan, dilakukan, perlu dilaksanakan. Saya sedikit cerita proses perjalanan LPMK di Bandarharjo yang katanya karena memang saya juga tidak terlibat secara langsung, bahwa beberapa waktu yang lalu LPMK di Bandarharjo ini sangat dinamis, saking dinamisnya jadi tidak jelas. Artinya pemilihan ketua LPMK sebelum ada PLT Pak Tikno itu kan kemarin hanya menjabat PLT selama 1 tahun, mestinya mengantar pemilihan LPMK yang saat ini. Cerita yang saya dengar, katanya pemilihan LPMK di Kelurahan Bandarharjo ini sangat tadi saya katakan sangat dinamis. Artinya saking dinamisnya jadi nggak karuan, malah terpilih-pilih ya, bahkan sampai masuk media dan sebagainya. Bandarharjo menjadi pembicaraan kota Semarang. Jadi ini Bandarharjo ini angel ditoto, angel diatur dan sebagainya, karena kepingin semuanya menjadi ketua LPMK. Itu berarti menunjukkan sebetulnya Bandarharjo ini banyak pemimpin, karena kemarin katanya kepingin jadi LPMK KB. Hanya saja nggak tahu kok tidak bisa mengerucut, akhirnya terjadi apa istilahnya demisioner ya. Terus kemudian diganti Pak Tik untuk 1 tahun dalam rangka untuk mengantar pemilihan LPMK yang sekarang ini, sekalipun saya ini jadi ketua LPMK tidak diantar oleh Pak Tik, karena barbar juga belum ketemu sampai sekarang. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kami atau saya secara pribadi Bambang Sutrisno telah dipercaya oleh Bapak dan Ibu-ibu, khususnya tokoh masyarakat, ketua RP dan semua lembaga, dipercaya untuk ditunjuk atau diberikan amanah menjadi ketua LPMK Kelurahan Bandarharjo. Sekalipun nyuwun sewu saya sampaikan, sebetulnya saya ini sudah kepingin pensiun, tetapi kemudian karena
Bulurah ini modalnya 7,5, pitulungan setengah makso. Pada awal saya ditunjuk menjadi LPMK, sebetulnya saya dipercaya sudah mundur. 2 minggu kemarin saya sudah mundur. Kemudian saya minta tolong Bulurah supaya diadakan pemilihan lagi. Jadi kalau nggak salah 1 bulan yang lalu saya dipilih oleh teman-teman RW dan beberapa lembaga, tapi kok rasa-rasanya tak pikir-pikir, aku mimpin Bandararaja itu bisa enggak. Dulu saya sudah pernah jadi LPMK, namun kemudian saya berpikir dengan dinamisasi tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Bandararaja, semua merasa pintar, jadi malah angel diatur. Terus saya berpikir, kayak aku nggak iso mimpin Bandararaja. Kata Rasulullah bahwa setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah yen engko sing tak pimpin ki wong pinter-pinter kabeh, lho kok aku malah kewalahan. Akhirnya saya minta kepada Bulurah untuk dilakukan pemilihan ulang. Jadi 1-2 minggu yang lalu dipilih, saya mundur, kemudian 2 minggu kemudian Bulurah saya minta mengadakan pemilihan ulang. Tadi saya katakan modalnya 7,5, pitulungan setengah makso. Pada saat acara pemilihan ulang, tiba-tiba di sini, depan sini sudah ada tumpeng dan ingkung. Aku jadi nangis, Mas. Iki acaranya apa? Tak pikir kok ono ingkung dan tumpeng di depan sini. Tapi ternyata tidak ada pemilihan, sudah ada berita acara yang ditandatangani oleh 12 RW. Dari RW 1 sampai dengan RW 12 disaksikan oleh beberapa lembaga, meminta bisa dan tidak bisa karena sudah ditandatangani oleh RW, yang mau tidak mau harus saya terima. Daripada Bu Lurah mewek ngadak LPMK, ngadakan pemilihan ketua LPMK terus gagal terus. Akhirnya saya menawar, andikan periode LPMK ini tahun 2001 sampai 2023, 3 tahun. Saya tawar, andikan saya mau bi, tapi tidak 3 tahun, setahun weh. Tapi ternyata forum tidak mengendaki. Ya bukan karena faktor terpaksa, tapi karena saya merasa mendapatkan kepercayaan penuh, tetapi dengan syarat-syarat tentunya. Saya terima bismillah dengan niat ibadah. Saya harapkan Bapak dan Ibu nantinya yang ada di sini begitu pula juga dengan niat ibadah. Insya Allah dengan niat ibadah pasti panjenengan kerjanya akan ikhlas. Kemudian setelah kami dipilih dan saya menerima menjadi pengurus atau amanah LPMK, kesepakatan yang ada pada saat itu bahwa setiap masing-masing RW mengirimkan 2 orang yang ditandatangani ketua RW bersama dengan sekretaris, merekomendasi 2 orang. Akhirnya saya setujui. Kemudian saya berpikir panjang karena saya tidak kepingin mengulang kejadian-kejadian yang lalu. Konsep saya dan semangat saya adalah membangun persatuan dan kesatuan antara sesama warga Bandararaja, khususnya tokoh, dan saya kepingin mengakomodir teman-teman yang berpotensi yang barangkali ini selama ini tidak pernah dimunculkan. Akhirnya sepakat setiap masing-masing RW mengirimkan 2 orang yang ditandatangani oleh ketua RW dan ketua dan sekretaris. Saya memang hanya minta 2. Kenapa saya minta 2? Karena saya berpikir bahwa pengurus LPMK yang akan datang, yang saat ini pas saya akan buktikan adalah LPMK lain daripada yang lain. Artinya proses sejarah LPMK yang ada di Bandararaja, LPMK sekarang harus lain daripada yang sudah-sudah. Terus saya berpikir, kayak mungkin Pak RW ini guru ngirim loro, kejadiannya masih masalah seperti yang dulu lagi. Biasanya ada unsur senang dan tidak senang, tanpa melihat prestasi, tanpa melihat dedikasi, tanpa melihat loyalitas, asal aku seneng tak kirim. Akhirnya saya berpikir tak batasi loro.
Padahal saya butuhnya 4, 3 sampai dengan 4. Akhirnya saya minta oke 2. Nah, begitu akhirnya Pak Erwin sudah mengirimkan 2. Sehingga nama 2 orang itu semua dari sini. Kalau 2 kali 12 berarti kan 24. Nyuwun sewu, saya harus cerita banyak supaya nanti semua tidak mengulangi kejadian-kejadian yang lalu. Kalau 2 kali 12 itu berarti 24 di luar RW 11 yang sampai sekarang tidak mengirim, berarti 2 kali 11 sama dengan 22 orang. Padahal dalam mindset saya harus punya pengurus yang banyak. Saya berpikir kenapa harus milih banyak, sesuatu yang berat itu ketika kita pikul bareng-bareng akan jadi ringan. Untuk menghindari unsur senang dan tidak senang, maka melalui beberapa pertimbangan saya minta informasi kanan, minta informasi kiri dan sebagainya, sehingga yang ada di sini pun tidak direkomendasi oleh Pak RW, tetapi atas rekomendasi saya pribadi, tetapi bukan karena faktor unsur senang dan tidak senang. Itu yang menjadi pertimbangan saya. Dan saya memilih bukan karena faktor kui boloku, kui musuhku, kui koncoku, tidak. Semua saya akomodir. Tadi saya sampaikan bahwa semangat saya dalam membangun Bandara ini butuh kebersamaan, persatuan dan kesatuan ini harus kita utamakan. Sehingga alhamdulillah, terlepas saya yakin ini belum sempurna, tapi sudah semaksimal mungkin saya akomodir dari semua pihak. Dari yang agamanya Nasrani kita ambil, dari yang agamanya Islam kita ambil, dari Nahdlatul Ulama kita ambil, dari Muhammadiyah kita ambil, dari laki-laki juga kita ambil. Alhamdulillah 30% unsur perempuan dari jumlah LPMK yang ada ini juga kita ambil. Sebetulnya di dalam peraturan daerah pasal 19 di situ menyebutkan bahwa setiap masing-masing pengurus LPMK atau lembaga tidak boleh merangkap partai politik. Namun ini saya langgar. Kenapa saya langgar? Tidak mungkin saya tidak akan mengakomodir teman-teman partai politik. Sedangkan yang saya pahami di Bandar Harjo ini banyak teman-teman yang berpartai politik. Sehingga dari Nasdem kita yono, dari PDI Perjuangan ya ada, kemudian dari Gerindra juga ada, dari Golkar pun juga ada. Ini semangat saya dalam rangka membangun persatuan dan kesatuan, hanya dengan catatan jangan sampai melanggar, ya melanggar tapi aja melanggar banget. Di Perda LPMK sudah disebutkan tidak boleh mengambil orang politik. Tetapi saya tetap komitmen karena panjenengan semua adalah warga Bandar Harjo, tetap saya ambil. Namun demikian saya tidak menginginkan ke depan panjenengan untuk berpolitik di LPMK. Sekali lagi, saya tidak menginginkan berpolitik di LPMK. Silahkan Anda berpolitik, bahwa setiap warga negara Indonesia itu memang diwajibkan untuk berpolitik. Namun demikian, ketika berpolitik harus tahu tempatnya dan waktunya. Ini semangat saya membangun persatuan dan kesatuan. Karena informasi yang saya terima beberapa waktu lalu, pemilihan LPMK selalu dikaitkan dengan politik, sehingga sampai gagal dan gagal lagi untuk membantu LPMK. Nah, semangat ini apakah kira-kira yang saya sampaikan bapak-bapak setuju? Setuju. Jadi lepas partai politik dan jangan membawa atau menghembuskan berpolitik di LPMK ini. Kalau memang sekarang setuju, itu yang saya harapkan. Namun demikian, apabila tidak ada yang setuju, saya lebih terbuka, Pak, saya tidak setuju mengundurkan diri. Itu yang saya harapkan, daripada di kemudian hari akan menjadikan satu masalah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sangat bermimpi sekali. Artinya begini, Bandar Harjo yang notabene, yang katanya demikian, insya Allah dengan kepengurusan LPMK yang pertama ini, LPMK yang sekarang ini akan menjadikan sebagai
project atau percontohan di LPMK yang lain. Kalau perlu jangan hanya di Semarang Utara, kalau perlu di kota Semarang. Bahkan isu terbentuknya LPMK di Bandararaja yang mengakomodir dari sekian banyak keberangkatan dari kelompok-kelompok tadi bisa semua terakomodir sudah terhembus sampai dengan Pak Wali Kota. Bahkan di grup Kecamatan Semarang Utara yang terdiri dari beberapa LPMK Kecamatan Utara, di situ ada Bu Ita, di situ ada Pak Wali dan sebagainya, mengacungi jempol bahwa Bandararaja sebagai pelopor dalam semangat untuk menata administrasi khususnya kelembagaan. Karena semangatnya Pak Camat meminta Kecamatan Semarang Utara akan pembenahan administrasi khususnya LPMK, PKK, FKK, BKM, RT dan RW. Alhamdulillah Bandararaja sebagai pelopor. Ini yang cukup kita banggakan. Dengan demikian tidak hanya cukup kita bangga karena kita yang pertama, tetapi saya harapkan Bandararaja yang pertama untuk semua kegiatan yang akan datang. Semua itu akan bisa terwujud, semua itu akan bisa jalan manakala ada kebersamaan di antara kita. Saya minta tolong tidak usah punya satu perasaan, loh aku kok didokok ning nggone kene, loh aku kok ditaruh di ini, itu bukan bidang saya dan sebagainya. Karena terbatasnya tempat tetapi kemudian banyaknya personal, yaitulah hasil buah pemikiran saya bersama-sama dengan tim formatur. Untuk itu Bapak dan Ibu tidak sudah mempermasalahkan, tetapi kerja kita ke depan adalah kolektif kolegial. Artinya kolektif kolegial adalah kita bekerja bersama-sama. Bukan berarti kemudian ini seksi olahraga, seksi pemuda dan olahraga satu misal. Pada satu ketika ada lomba, bahkan tugas seksi pemuda dan olahraga, jangan. Tugas kita bersama, terus semua saling mengisi. Urusan keekonomian dan koperasi satu misal, kan urusan keekonomian dan koperasi, aku urusanku kebersihan, enggak. Kita juga saling mengisi. Hanya saya meminta laporan pertanggungjawabannya nanti setiap masing-masing seksi. Ambil contoh begini, mulai rapat yang akan datang, saya tidak kepingin hanya dikuasai dan yang ngomong hanya ketua LPMK, tetapi kemudian untuk menuju percontohan, untuk menuju Bandararaja ini lebih baik, dan kita juga bersama-sama belajar berorganisasi. Setiap kali pertemuan saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing bidang untuk berbicara. Jadi Pak Ridwan, Bu Inung, jadi besok di ini baru pertama. Untuk ke depan setiap masing-masing harus ada laporan. Monggo nanti kita sepakati kapan, setiap bulan kah, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, tetapi setiap masing-masing pertemuan, setiap masing-masing bidang harus melaporkan kegiatannya. Nanti saya akan bicara banyak. Terus kira-kira kegiatan ini apa? Banyak. Maka saya akan berusaha mengajak berbicara kepada teman-teman untuk membuka mindset. Bandararaja ini bisa maju sopo kalau bukan kita sendiri. Saya yakin kalau kita semua kompak, Bandararaja ini akan bisa lain daripada yang lain karena banyak PR yang kita selesaikan. Sekali lagi niat kita adalah ibadah. Memang di LPMK tidak seperti di Pak RT dan Pak RW mendapatkan anggaran per bulan. Kita ada 35 juta ya. Kita ada anggaran 35 juta dalam 1 tahun, nggak tahu mudah-mudahan 2021 itu naik enggak. Itu monggo dikelola baik-baik. Artinya anggaran 35 juta itu bukan berarti kemudian nyok dikeke, tidak. Semua harus ada SPJ-nya, ada laporannya. Oh, seksi kebersihan mengadakan kegiatan ini dan sebagainya butuh uang ini. Terus semua harus ada laporannya. Insya Allah saya sebagai ketua tidak akan bersentuhan dengan keuangan. Jadi tidak usah curiga dengan saya. Saya sejak dari dulu pengalaman organisasi ini dinggon memang. Saya tidak pernah bersentuhan. Saya tanya Pak Slamet, Pak Cip sama Pak Heri. Saya ketua LPMK.
Ketua BKM ini juga tidak pernah ngerti duit. Ini saya memang berusaha, bukan berarti saya nggak suka duit loh Pak. Saya kalau ada uang gemes, tapi kalau bukan uang saya nggak mau. Ini supaya bapak-bapak semua tahu. Kemudian saya sedikit banyak bicara nggak apa-apa nih awal. Karena apa? Mumpung ini saya tidak ada Pak RW, mumpung tidak ada Pak lembaga-lembaga yang lain. Jadi saya harus ngomong di tingkat internal dulu. Nah pada satu ketika dengan kita aturannya, biasanya kalau LPMK itu rapat kan harus ada Pak RW, ada pembina. Kebetulan di sini ada Pak pembinanya tadi Pak Joko Santoso, ada Pak Imron, kemudian biasanya ada Pak RW. Nah saat ini saya kepingin ngomong internal dulu, supaya apa? Kita itu kompak, supaya kita kompak, dan saya juga tidak kepingin LPMK ini diintervensi oleh kelompok-kelompok tertentu. Kita harus kokoh, kita harus kuat. Artinya prinsip kita harus kita pegang. Ini yang saya harapkan. Banyak potensi-potensi yang harus kita garap. Saya punya wacana, tinggal semua masing-masing seksi silahkan nanti ke depan mempunyai ide apa, panjenengan yang godok. Itu nanti akan kita ulas. Tahapan pertama hari ini kita rapat dalam rangka mengumumkan sekaligus menata organisasi, walaupun tadi Pak Edi belum disebut, nanti akan saya sampaikan. Kita tata, setelah kita tata benar bapak-bapak setuju, baru 1 minggu yang akan datang kita kukuhkan sekaligus kita bagikan surat keputusan LPMK setiap masing-masing 1 orang lurah. Jadi saat ini belum rapat LPMK saat ini, tapi masih nari Bapak dan Ibu ki gelem apa ora. Artinya kita bareng-bareng bersama-sama untuk membangun bandara. So, ketika Bapak dan Ibu mau dan sudah sepakat sesuai dengan jobnya, baru nanti kita kukuhkan bersama-sama dengan lembaga-lembaga yang lain. Karena saat ini masih suasana COVID, baru nanti kita atur kapan waktunya. Kalau tahu nanti syukur pengukuhan itu caranya gimana Bu? Bon bisa nggak Bu? Kalau pengurus LPMK ini kalau isobon bon saya kan tuku seragam. Ini kosong Pak. Jujur aja saya dilimpahi atau ada pelimpahan menjadi ketua LPMK ini tidak ada serah terima sama sekali. Artinya tidak ada serah terima dari pengurus yang lama, karena mungkin pengurus lama tidak punya kas. Tapi LPMK yang akan kita jalankan ini nanti insya Allah harus banyak inovasi, banyak ide bagaimana kita bisa menggali potensi pendapatan untuk LPMK, tetapi kemudian kita kembalikan kepada kepentingan masyarakat. Itu. Terus kemudian saya banyak ide-ide bagaimana kita bisa menggali potensi, bahwa insya Allah bulan depan akhir atau paling lama bulan Maret kita nanti akan berkolaborasi. Saya kemudian akan ditunjuk sebagai di Bandar Joni, nanti akan ada Koperasi Syariah Wali Songo, yang itu nanti ceritanya monggo nanti seksi perekonomian dan apa yang nanti mikir. Saya siap untuk ketemu setiap masing-masing bidang ketika diskusi. Kalau toh tidak di sini nggak mungkin, pas santai-santai di rumah saya siap, tapi jangan orang per orang, setiap bidang. Jadi orang telu itu ngerti kabeh. Kalau hanya satu-satu tidak saya terima kalau bicara tentang program ini, khawatir nanti hanya kepentingan pribadi, sedangkan temannya 3 nggak ngerti kabeh. Atau kalau di rumah sore hari, kalau malam di Masjid At-Taqwa biasanya saya di jam 9 ke atas biasanya ngopi jahe di sana. Banyak program termasuk kaitannya dengan peningkatan ekonomi, kemudian UMKM. Pak Ridwan kemarin juga sudah tak kirimi gambarnya. Saya akan punya inovasi bagaimana ditawari, maksudnya Bu Lurah. Saya tadi kemarin siang juga ditawari oleh teman bagaimana membangun UMKM kaitannya dengan kontenerisasi, kaitannya dengan para PKL dan sebagainya dengan sistem leasing. Tadi kemarin juga sudah saya sampaikan kepada Pak Camat dan saya sudah diskusi, kita juga diminta jadi pelopor meneh. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian
yang Pak Haji dulu. Pak Haji tadi mungkin nyuwun sewu belum masuk di kepengurusan, karena tadi juga baru komunikasi tadi ya Pak Haji. Nanti Pak Haji masuk di kebersihan lingkungan dan sanitasi bersama-sama dengan Bapak Slamet Rianto dan Pak Hendri Prasetyo, dengan Pak Hendri Prasetyo. Dan programnya apa ya nanti saja, yang penting kita saat ini sudah kumpul dulu dengan semua saling mengenal. Kemudian yang lain saya minta Pak Sekretaris Gunung dan Pak Ridwan dengan siapapun, terutama yang ahli-ahli IT, coba kita viralkan melalui medsos setiap kegiatan yang kita miliki. Karena apa? Dengan medsos insya Allah kita akan selalu mendapatkan atau selalu menemukan hal-hal yang baru. Artinya menemukan hal yang baru ketika terekspos di medsos ini, pasti kita akan muncul orang-orang baru atau di luar Bandar Harjo untuk mengajak berkomunikasi dan sebagainya. Ini sangat-sangat menguntungkan, sehingga teman-teman tidak mesti harus berpikir itu tugasnya sekretaris, jangan. Hari ini saya minta panjenengan semua untuk saling akrab. Modal saya yang saya satukan, sampai saya itu biasanya di grup itu males membuat status, mengomentari itu. Tapi kemarin saya dengan Bu Warti berusaha itu hanya karena saya kepingin bersatu hanya tadi. Dan kalimat saya kayaknya terulang-ulang itu terus ya di kemarin. Hanya saya kepingin menginginkan memang Bandar Harjo ini bersatu. Sekali lagi, mari kita bersatu. Dan antara pengurus LPMK yang satu dengan yang lainnya ada kedekatan emosional dulu. Karena jenengan ini nyuwun sewu, Pak RW atau tokoh-tokoh masyarakat yang lain tidak pernah berpikir bahwa LPMK itu orang-orang ini nggak pernah berpikir. Percaya? Karena yang saya pahami Bandar Harjo itu dulu sing kerja kuwi wae. LPMK kuwi. RW kuwi. Nanti ada lembaga kuwi meneh. Seolah-olah atau kesannya kayak Bandar Harjo kuwi lak ndri wong. Kesannya mungkin saja besok pada saat kita pengukuhan yang didatangi Pak RW mungkin dengan lembaga-lembaga yang lain, mungkin kaget dulu pengurusnya LPMK orang-orangnya yang tidak pernah mereka pikirkan. Saya menarik panjenengan, saya meminta panjenengan masuk ke LPMK ini melalui beberapa pertimbangan. Alhamdulillah, seperti ojonya ini Bu Warti, di sini itu ada 9 guru kalau nggak salah. Seperti ojo bentuk PGRI dengan LPMK. Jadi sepanjang sejarah belum pernah. Mungkin dulu kemarin guru satu pun nggak ada ya. Nah ini 9 guru. Kenapa? Ya saya minta bantuan kepada Bapak dan Ibu guru, ya bisa menjadikan satu pelopor. Artinya menjadi pelopor itu artinya menjadi orang terdepan dan bisa menjadi leading sektornya para teman-teman ini dalam membangun sebuah kebersamaan. Masalah ide banyak, masalah PR banyak. Bandar Harjo ini kalau semangatnya luar biasa, kita sulap bagus. Banyak PR yang kita lakukan. Ada kali baru. Di situ sementara lautan Enteng Gondok, bagaimana kita sulap bisa menjadi tempat wisata kuliner apung. Ini saya harus banyak memberikan gambaran supaya panjenengan semua mengerti. Kebetulan di sana ada kota lama, rencana insya Allah Kampung Melayu itu menjadi wisata religius. Kemudian bagaimana kita ciptakan sungai atau lautan Enteng Gondok ini kita buat menjadi tempat wisata yang harus menyingkirkan telalar-telalar. Kemudian di situ dijadikan sebagai tempat wisata. Kemudian nanti kita ciptakan gerobak odong-odong, mulai dari muter kota lama sampai Kampung Melayu. Ketika Kampung Melayu sudah jadi, terminalnya ada di sini. Itu juga menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian ada tempat lanal, Nyuwun Sewu lanal yang sekarang mangkrak itu, mungkin itu bisa kita manfaatkan apa menggunakan itu terserah.
Dan tidak kalah pentingnya adalah kampung tematik yang kata Bu Lurah dikejar-kejar sama Pak Camat dan Pak Wali selalu menanyakan kampung tematik Bandarjo ini juga perlu perhatian. Pak Agus Jekrik, Pak Samsu dan Pak Slamet ini kalau nggak salah ya, saya rada apal. Tolong ini nanti bisa dikembangkan dan kita bisa berkomunikasi dengan beberapa CSR atau para pengusaha yang ada di Bandarjo. Sebaik-baik kampung tematik yang ada di tengah kuburan itu disulap kayak apa tidak akan bisa ramai. Kalau hulunya itu tidak kita buat dulu. Artinya gini, kampung tematiknya bagus, indah, tapi mau dari jembatan mana Glodak ya, itu tidak ada daya tarik masuk. Orang berpikirnya itu kampung biasa. Maka sebelum kita membuat kampung tematik lebih bagus, mulai dari jembatan Glodak sampai dengan masuk ke kampung tematik ini harus kita pikirkan, apakah kita dari CSR, kemudian lampu-lampunya kita tata dan sebagainya, kemudian akan menjadi daya tarik. Sakjane ning nggone karo ki ana kok lampune apik, baru disitulah nanti kita bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga. Saya yakin itu bisa. Belum lagi tadi saya sampaikan, nanti sedikit biar Mas Iqbal lihat gambarnya ini kemarin kalau nggak salah saya share di grup ya, sudah saya share di grup itu kontainer itu Bapak dan Ibu, kita harus punya semangat yang sama dan tanpa harus mementingkan kepentingan kelompok, kepentingan pribadi. Khusus di LPMK ini saya berharap punya satu mindset kebersamaan membangun Bandarjo, tampil LPMK yang dulu dengan yang sekarang ini harus lain, dan kita jangan sampai kalah dengan lembaga-lembaga yang lain, karena di Bandarjo ini ada LPMK, ada FKK, ada BKM, kemudian ada PKK dan Karang Taruna. Artinya kita betul-betul bisa jadi pelopor lembaga yang ada di Bandarjo dan bisa menjadi pelopor LPMK se-Kecamatan Semarang Utara. Syukur bisa menjadi pilot project LPMK se-Kota Semarang. Artinya bukan hanya sekedar kita kumpul, tapi betul-betul kita kerja nyata dan sebagainya. Kaitannya dengan koperasi syariah yang insya Allah satu bulan lagi bisa berdiri, saya minta tolong nanti seksi perekonomian, koperasi, kesejahteraan sosial bersama dengan lembaga yang lain ya, yang terkait maksudnya, nanti ada banyak terkait, nanti kita selalu berkomunikasi. Harapan kita begini, Bapak dan Ibu, walaupun kita belum mengarah ke sana secara substansi, ini gambaran kita bagaimana kas-kas RT, kas-kas RW, karena koperasi ini asetnya sudah 34 miliar, koperasi sudah berjalan, asetnya sudah 30 miliar, 40 miliar, dan insya Allah berdirinya koperasi ini betul-betul menopang kesejahteraan masyarakat Bandarjo. Selama utang tidak tunggu bayar utang tunggu modal lah, itu utang untuk modal, dan betul-betul syariah. Saya sendiri tidak akan mendapatkan bisarok kecuali nanti teman-teman sendiri, karena itu teman saya dan saya tidak akan ngambil bisarok. Kalau di istilahnya di koperasi syariah itu kan bisarok, kalau di bank konvensional atau koperasi biasa gaji. Saya insya Allah tidak ada, dan itu murni niat saya ibadah dalam rangka untuk membangun kesejahteraan, terutama meningkatkan ekonomi masyarakat Bandarjo. Bisa kas-kas RT, kas-kas RW, atau mungkin kas masjid, atau mungkin Bapak dan Ibu daripada panjenengan nyimpen uang di bank bisa disimpan di koperasi syariah. Artinya betul-betul syariah, kemudian bunganya, kalau setelah bunga tidak ada, tapi bagi hasil. Jenengan hari ini punya satu pekerjaan karena jenengan sudah punya anggota, katakanlah punya tabungan di koperasi syariah 10 juta, tetapi kemudian jenengan hari ini butuh dana karena pas ada pekerjaan butuh dana 10 juta. 10 juta ini tidak ngambil uang jenengan, 10 juta mengambil dari uang koperasi, uang jenengan tetap. Dan
bunganya hanya 2%. Ambil satu contoh lagi, ketika jenengan kepingin ini hanya saya memberikan contoh, kepingin punya motor harga 20 juta Bapak, karena jenengan sudah sebagai anggota, ya, kemudian jenengan sudah menjadi anggota dengan punya nilai tabungan 5 juta. Ya udah, nilai tabungan 5 juta jenengan tetap ada di situ. Tapi koperasi yang membayar motor keinginan jenengan harga 25 juta, jenengan masih punya tabungan di situ, jenengan hanya diambil 2%. Tidak seperti lesing-lesing, dengan harapan ketika nanti koperasi syariah itu sudah ada di Bandararaja, ya kita sepakat membuat spanduk bank retail atau bank apa namanya istilahnya itu, rentenir tidak boleh masuk, karena itu menjerat masyarakat. Selain hukum agama juga tidak diperbolehkan. Dengan begitu koperasi itu akan besar. Harapan saya, selain meningkatkan keekonomian masyarakat Bandararaja, apa yang akan didapat oleh LPMK? Saya di luar koperasi, saya sudah ngomong dengan pimpinan, boleh nggak berapa persen, itu hanya 2%. Dan 2% itu untuk apa? 2% itu sebetulnya kalau dibahkan lebih, itu hanya 2%, yang 1% memang untuk koperasi, yang 0,5% ini untuk bisyarah para pegawai, yang 0,5% untuk baitul mal. Artinya baitul mal untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, saya minta yen itu, saya boleh dan saya mengerjakan, tapi setiap peminjam Bandararaja, khusus warga Bandararaja, syukur ini nanti kita kembangkan Kecamatan Semarang Utara, tapi Bandararaja sebagai percontohan dulu. Setiap peminjam bagi Bandararaja kita potong 0,5%, kasnya masuk LPMK. Kalau pemilik koperasi, anggota koperasi dapat 1%, khusus Bandararaja, khusus peminjam, tapi sifatnya dana pembangunan lah, katakanlah dulu lah, 0,5% khusus bagi peminjam, nanti itu kita gunakan kas Bandararaja. Dan insya Allah sementara waktu ada di tempat saya tidak akan ngurusi. Monggo silahkan nanti dibentuk siapa yang akan mengurusi koperasi itu. Dan alhamdulillah saya dapat bocoran Lurah besok tanggal 8 Februari kalau nggak salah akan ada pelatihan koperasi kalau nggak salah. Salah nanti siapa yang akan dikirim. Saya jadi kecamatan malah. Kebetulan anak lalang itu kan di sos ya. Jadi paham, mungkin Pak Eko juga lebih paham. Itu Bapak dan Ibu gambaran saya. Sebelum acara lain-lain saya sampaikan, monggo disepakati kira-kira kapan akan dikukuhkan sekaligus membagikan surat keputusan. Hanya saja saya izin kepada Bapak dan Ibu, karena kita saat ini belum punya kas. Saya tadi sore ngomong sama Pak Joko selaku pembina di LPMK, mungkin bersama dengan satu lembaga. Kalau jadi satu kan nggak mungkin, pasti cukup terlalu banyak, karena jalan bareng LKK, LPMK, Karang Taruna, BKM ini SK-nya bersama-sama, nanti dibagi dua lembaga untuk dikukuhkan, yang pada saat itu Pak RW harus tahu bahwa panjenengan terlibat di dalam LPMK. Sampai sekarang jujur Pak RW belum tahu Pak, kecuali yang direkomendasi ya. Tapi posisinya di mana belum tahu, sehingga pada suatu saat pas kita mengumumkan secara resmi, Pak RW dan lembaga-lembaga yang lain tahu bahwa panjenengan adalah pengurus LPMK. Saya kira itu dulu Bapak dan Ibu yang saya hormati. Mohon maaf saya terlalu banyak menyampaikan, barangkali ada yang salah. Sekali lagi saya tekankan, semangat kita adalah semangat kebersamaan dengan mengedepankan satu persatuan, persaudaraan. Itu dulu Pak. Kalau jenengan sudah punya semangat itu, panjenengan kompak secara emosional, panjenengan sudah saling mengenal, neng grup barang yo kepenak, enak ature. Tapi ini cek kaku-kakunan, saya dewi kadang-kadang juga rada hati-hati, guyonnya ya ora wani. Tapi silahkan guyon, yang penting jangan mengeluarkan gambar-gambar saru. Ini yang penting itu. Karena kemarin sempat ada sedikit masalah di tokoh dan RW Bandararaja, ya hanya gara-gara nge-share, jadi nggak baik. Saya harapkan jangan sampai terjadi. Guyon silahkan guyon yang maton, artinya biasa-biasa, tapi jangan sampai mengeluarkan
kabar-kabar yang tidak terhormat lah, karena kehormatan panjenengan semua tentukan oleh sikap daripada panjenengan sendiri. Saya kira itu, terima kasih. Pada kali nanti ada diskusi dan sebagainya kami